Ini kita mulai. Ya. Pak Haji. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini fakultas kembali menyelenggarakan ujian skripsi atas nama Vini. Ya. Vini sehat, siap untuk ujian? Insya Allah siap, Pak. Ya, baik. Untuk mendapatkan barokah dari ujian ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bertindak sebagai penguji utama pada kesempatan kali ini adalah Ibu Yati Sugiyarti M.Hum dan sebagai sekretaris adalah Bapak Sudarmaji MPD dan saya selaku sebagai ketua. Baiklah, untuk sesi yang pertama saya persilahkan ini untuk memberikan presentasinya selama maksimal 15 menit, kemudian dilanjutkan oleh Bu Yati 30 menit, dan terakhir Pak Haji selama 10 menit. Silahkan kepada Vini untuk memberikan presentasinya. Pak Iwan, terima kasih atas waktunya dan telah mempersilahkan saya. Saya langsung mulai saja ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Semua, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang dalam sidang skripsi saya pada hari ini Jumat 12 Juni 2020. Kepada yang terhormat Bapak Akbar Kuntadi Setiawan M.Hum selaku Ketua Penguji, yang terhormat Bapak Dr. Ande Sudarmaji MPD selaku Sekretaris Penguji, dan yang terhormat pula Ibu Dr. Yati Sugiyarti M.Hum selaku penguji utama. Saya, Vini Fitriana, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Karakteristik Realisme Magis, Roman im Zeichen der Zauberkugel, das Abenteuer beginnt, karya Stefan Gemmel dalam perspektif W.D.B. Faris. Ada 5 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan implikasi serta saran. Baik, langsung saja pada bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang masalah. Dalam dunia modern, telah banyak aliran sastra yang berkembang. Salah satunya adalah realisme magis. Realisme magis sendiri merupakan aliran sastra yang berusaha memadukan antara unsur magis dan realis. Pada abad ke-20 ini, telah banyak penulis Jerman yang membumbui karya sastranya dengan aliran realisme magis. Salah satunya adalah Stefan Gemmel. Ia berasal dari Morbach, Hunsrück, Rheinland-Pfalz, Jerman. Dan karya sastra yang merupakan salah satu yang beraliran realisme magis adalah Roman im Zeichen der Zauberkugel, das Abenteuer beginnt. Stefan Gemmel sendiri mengatakan bahwa roman ini bukanlah roman fantasi, akan tetapi roman realisme magis. Karena dalam penyajian alur ceritanya terdapat banyak peristiwa magis yang terjadi di kehidupan nyata dan pada masa kini di dalam kehidupan anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik realisme magis, gradasi tiap elemen, relasi antara elemen, dan kadar realisme magis dalam roman Im Zeichen der Zauberkugel, das Abenteuer beginnt, berdasarkan karakteristik elemen realisme magis W.D.B. Faris. Yang ketiga ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dari penelitian ini ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang manfaat teoritis dapat menambah ilmu dan memperluas wawasan, menjadi bahan referensi analisis sejenis, dan memperkaya penelitian dalam bidang sastra. Sedangkan manfaat praktis bisa berguna sebagai sarana mengetahui dan memahami realisme magis, membantu pembaca dan penikmat sastra memperoleh pengalaman mendalam terhadap roman ini, dan bisa sebagai masukan bagi penikmat sastra dalam mengapresiasi karya sastra. Yang kedua ada kajian teori, bab 2. Teori pokok yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah realisme magis.
Istilah realisme magis pada awalnya digunakan oleh Franz Roh untuk mengklasifikasi kecenderungan realisme magis dalam lukisan-lukisan Jerman yang dilukis oleh pelukis Jerman. Tokoh yang juga mengungkapkan mengenai realisme magis adalah Maggie Ann Bowers. Realisme magis dikarakteristikan ke dalam dua sudut pandang, yang satu berdasarkan sudut pandang rasional, yang satu lagi menerima hal supernatural untuk menggantikan kenyataan yang wajar. Seiring berjalannya waktu, istilah sastra berkembang dari bidang seni ke bidang sastra. Tokoh lain yang juga mengungkapkan teorinya mengenai realisme magis adalah Wendy B. Faris. Ia mengungkapkan bahwa realisme magis itu menggabungkan realisme dan fantasi, sehingga hal-hal yang luar biasa tampak hadir secara wajar dan tampak biasa, mengaburkan perbedaan di antara keduanya. Wendy B. Faris menuangkan teorinya dalam bukunya yang berjudul Ordinary Enchantment, Magical Realism and the Remystification of Narrative. Kemudian dalam buku ini, Wendy B. Faris mengklasifikasikan teorinya ke dalam 5 elemen. Yang pertama adalah the irreducible element, atau elemen yang tak tereduksi. Yang kedua ada the phenomenal world, atau dunia yang fenomenal. Yang ketiga ada unsettling doubts, atau keraguan yang tak terpecahkan. Yang keempat ada merging realms, atau dunia yang bergabung. Dan yang kelima ada disruption of time, space, and identity, atau gangguan terhadap waktu, ruang, dan identitas. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Khairul Anwar, mahasiswa pendidikan bahasa Jerman angkatan 2014, Universitas Negeri Yogyakarta, dengan judul penelitian karakteristik realisme magis dalam perspektif Wendy B. Faris pada roman Kerabat karya Otfried Preußler. Yang ketiga ada bab metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian yang diambil berupa kata, frasa, kalimat, dan paragraf yang mengandung unsur realisme magis. Kemudian sumber data yang digunakan adalah roman anak In Zeichen der Zauberkugel des Abenteuer beginnt karya Stefan Gemmel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka atau library research dan teknik baca catat. Instrumen penelitian dari penelitian ini adalah human instrument atau peneliti itu sendiri. Keabsahan data yang digunakan adalah validitas semantis dan validitas expert judgment. Reliabilitas yang digunakan adalah reliabilitas interrater dan intrarater. Teknik analisis data yang digunakan pertama, membaca dengan cermat dan berulang-ulang roman Zauberkugel, kemudian menandai kata, frasa, atau kalimat yang mengandung realisme magis, kemudian mengklasifikasikan hasil temuan data ke dalam tabel khusus atau tabel pemerolehan data. Yang selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan analisis data, dan menentukan gradasi, relasi, dan mengukur kadar realisme magis. Yang selanjutnya adalah menganalisis dan mendeskripsikan data yang diperoleh. Baik, selanjutnya masuk ke bab 4, yaitu hasil penelitian. Yang pertama ada deskripsi roman. Roman In Zeichen der Zauberkugel des Abenteuer beginnt merupakan roman anak yang ditulis oleh Stefan Gemmel. Roman ini terdiri dari 14 bab dan berjumlah 176 halaman. Roman ini diterbitkan oleh Carlsen Verlag GmbH di Hamburg pada tahun 2015. Akan tetapi, roman yang saya gunakan dalam penelitian ini menggunakan roman versi Taschenbuch dan baru diterbitkan pada tahun 2019. Roman ini juga mendapat penghargaan Spiegel Bestseller Author. Hasil penelitian terhadap roman ini menunjukkan bahwa terdapat 5 karakteristik elemen realisme magis dalam roman ini menurut perspektif Wendy B. Faris. Yang pertama ada the irreducible element atau elemen yang tak tereduksi. Terbagi menjadi 3 subbab, yaitu tokoh magis, objek magis, dan peristiwa magis. Yang termasuk ke dalam tokoh magis adalah Argus, Sali, dan Kadabra. Yang termasuk ke dalam objek magis terbagi menjadi 3, yaitu berupa benda, suara, dan tempat magis. Dan yang ketiga adalah peristiwa magis yang dialami oleh Argus, Sali, Kadabra, Opa Aurelius, dan Alex. Berikut adalah contoh kutipan yang menunjukkan bahwa di dalam roman ini terdapat benda magis. In dieser Flasche befindet sich ein Wahrheitsserum, ein einziger Tropfen davon genug, und dir ist es nicht mehr möglich, mich anzulügen. Genial, oder? Dari kutipan tersebut menunjukkan bahwa ramuan serum kejujuran merupakan benda magis karena mampu menjadikan siapapun yang meminumnya berkata jujur. Elemen yang kedua adalah phenomenal world atau dunia yang fenomenal.
terbagi menjadi dua jenis, yaitu tempat-tempat yang fenomenal dan tokoh dunia yang fenomenal. Arab Saudi, Mesir, Prancis, dan Swedia termasuk ke dalam tempat yang fenomenal. Dan orang Arab Badui adalah tokoh dunia yang fenomenal. Berikut adalah contoh kutipan yang menunjukkan bahwa Arab Saudi, Mesir, Prancis, dan Swedia merupakan tempat fenomenal karena keberadaan negara-negara tersebut dapat diverifikasi di dunia nyata. Elemen yang ketiga adalah unsettling doubts atau keraguan yang tak terpecahkan, terbagi menjadi dua, yaitu tokoh dan peristiwa. Yang termasuk ke dalam tokoh unsettling doubts adalah pedagang Arab, dan yang termasuk ke dalam peristiwa unsettling doubts adalah hilangnya Opa Aurelius. Berikut adalah kutipan yang mengandung elemen unsettling doubts. Dari kutipan tersebut menunjukkan bahwa adanya keraguan yang tak terpecahkan pada diri pedagang Arab. Apakah ia termasuk manusia biasa ataukah manusia yang memiliki unsur magis? Hal ini membuat pembaca yang membaca roman ini kebingungan dan ragu untuk memutuskan apakah ini magis atau real. Yang keempat ada elemen merging realms atau dunia yang bergabung. Terdapat dua unsur, yaitu tokoh dan benda. Yang termasuk ke dalam tokoh merging realms adalah Zahli, Opa Aurelius, dan Kadabra. Sedangkan yang termasuk ke dalam benda merging realms ada penjara es dan bejana emas. Berikut adalah kutipan yang menunjukkan bahwa Zahli merupakan tokoh merging realms. Karena Zahli mengalami perpindahan dua dunia, yaitu dari alam kehidupan menjadi manusia ke alam kematian, atau berubah menjadi jin dalam hantu bola sihir, di dalam bola sihir. Yang kelima ada elemen disruption of time, space, and identity, atau gangguan terhadap ruang, waktu, dan identitas. Dalam roman ini hanya ditemukan dua gangguan, yaitu gangguan terhadap ruang dan gangguan terhadap identitas. Gangguan terhadap ruang terbagi menjadi dua, yaitu peristiwa dan benda. Peristiwa yang mengganggu ruang adalah perpindahan ruang dari padang pasir ke dalam bola sihir dan perjalanan sihir Zahli, Alex, dan Argus. Yang termasuk ke dalam benda disruption of space adalah bola sihir Zahli. Di sisi lain, terdapat gangguan peristiwa yang menimbulkan gangguan identitas, yaitu yang terjadi pada Zahli dan Kadabra. Berikut adalah contoh kutipan yang menimbulkan disruption of space. Und in diesem Moment nahm ihre magischen Kugel sie mit auf die Reise in Zahlis Heimat. Dari kutipan tersebut, terlihat jelas bahwa bola sihir Zahli merupakan benda yang dapat menimbulkan disruption of space, karena mampu membawa Zahli dan Alex melakukan perjalanan sihir ke tempat asal Zahli di Arab Saudi. Yang selanjutnya ada gradasi tiap elemen. Setelah melakukan identifikasi data, letak dan posisi masing-masing elemen dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, gradasi elemen juga berguna untuk menunjukkan perbedaan kelima elemen tersebut dengan gamblang. Yang selanjutnya ada relasi antar elemen. Keterkaitan antar elemen dalam roman ini menimbulkan peristiwa magis baru yang terjadi yang saling berkaitan. Selain itu, relasi antar elemen juga menjadi unsur pembangun cerita dalam roman ini. Yang selanjutnya ada kadar realisme magis. Berikut adalah diagram yang menunjukkan kadar tokoh, benda, dan tempat. Di sini terlihat bahwa terdapat tokoh magis, tempat magis, dan benda magis yang menunjukkan bahwa di roman ini terdapat elemen realisme magis. Yang selanjutnya ada diagram yang menunjukkan kadar peristiwa. Ditunjukkan dalam diagram ini terdapat 17 peristiwa magis, 0 peristiwa realis, dan 6 peristiwa realisme magis. Berdasarkan kedua diagram tersebut, dapat dikatakan bahwa roman In Zeichen der Zauberkugel das Abenteuer beginnt merupakan roman realisme magis dengan kadar yang tinggi atau kuat. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis terhadap roman ini, ditemukan bahwa ada 5 elemen karakteristik realisme magis yang dirumuskan oleh Wendy B. Faris. Struktur gradasi yang dimiliki tiap elemen dapat terlihat dengan jelas setelah mengidentifikasi kelima karakteristik elemen. Relasi yang tercipta pada tiap elemen juga memicu hadirnya peristiwa magis lain yang saling berhubungan. Berdasarkan kecenderungan tokoh, benda, dan peristiwa yang ada, roman Im Zeichen der Zauberkugel das Abenteuer beginnt karya Stefan Gemmel dapat dikatakan sebagai roman realisme magis dengan kadar yang kuat. Selanjutnya ada implikasi.
Penelitian ini dapat diimplikasikan sebagai bahan ajar pada mata pelajaran bahasa Jerman di tingkat SMA dan bisa juga sebagai bahan ajar bagi mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Jerman pada mata kuliah literatur. Bisa juga sebagai bahan bacaan bagi para penikmat sastra yang nantinya dibuat untuk teater. Selanjutnya bisa menjadi bahan referensi pada penelitian baru. Berikut adalah contoh materi yang dapat diterapkan di SMA, itu Conjugation in Preteritum. Di sini saya menggunakan contoh verba kochen dan spielen. Penelitian ini diharapkan kelak dapat dikembangkan lagi di penelitian selanjutnya dengan menggunakan teori dan pendekatan analisis sastra yang berbeda. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti lain dalam mengkaji karya sastra roman dengan teori analisis realisme magis. Demikian presentasi skripsi saya. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Yang hilang. Ih, 30 menit dari sekarang. Oke. Terima kasih Pak Iwan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat ya Vin, Anda sudah bisa menyelesaikan skripsi ini dan sudah bagus sekali ya, terjemahan-terjemahannya juga saya kira sudah bagus ini. Ada beberapa hal tapi meskipun demikian yang ingin saya tanyakan kepada Anda, saya minta konfirmasi dari Anda ini. Anda itu sebagai peneliti sastra atau penikmat sastra? Bisa dikatakan sebagai peneliti dan penikmat, Bu. Karena saya saya merupakan peneliti yang baru terjun dalam dunia penelitian, jadi saya memposisikan diri sebagai peneliti dan penikmat sastra juga. Oke, ketika Anda dalam posisi sebagai peneliti, unsur subjektif boleh masuk enggak di situ? Unsur Anda sebagai penikmat boleh masuk enggak? Tidak. Tidak. Ya. Nah, tapi di sini ada nih ya. Jadi ada unsur Anda sebagai penikmat di situ masuk ke dalam situ. Di situ ada kalimat. Tapi sayangnya nanti Anda lihat ya di halaman 46 itu ada di situ. Ada kalimat sayangnya. Nah, sayangnya itu menunjukkan bahwa tidak ada jarak antara Anda sebagai peneliti dengan karya yang Anda teliti. Ya, nanti hal-hal yang sifatnya subjektif itu harus dihindari. Jadi Anda tetap harus berpatokan saya di sini sebagai peneliti, bukan sebagai penikmat. Ya, kalau penikmat boleh Anda silakan unsur subjektif Anda masuk enggak apa-apa di situ ya. Nah, di sini Anda memakai karya siapa namanya? Stefan Gemmel. Ya. Ya, Gemmel ini. Ya. Ini dia termasuk ke dalam ke dalam epoka sastra apa ini ya? Modern, Bu. Di abad modern. Ya. Selain Stefan ini, si Gemmel ini yang banyak menulis terutama tentang yang karya-karya yang bersifat realisme magis itu banyak enggak? Ada beberapa yang saya tahu itu ada Kerstin Gier yang menulis roman Safir Blau, Rubin Roth, dan juga Silber, trilogi Silber. Selain itu juga ada Cornelia Funke, Bu. Lalu ada Cornelia Funke. Ya, Cornelia Funke apakah juga bisa termasuk ke dalam realisme magis yang Cornelia Funke? Bisa Anda sebutkan salah satu contoh dari Cornelia Funke yang termasuk ke dalam roman realisme magis? Tintenherz, Bu. Kalau tidak salah. Tintenherz. Ya. Yang itu. Tintenherz ya.
Nah, kenapa Anda kok tidak memilih Cornelia Funke? Kan tentu selain Tintin Hearst juga ada. Tintin Hearst memang sudah diteliti orang ya, tapi juga pasti apa saja yang lain gitu. Alasan saya memilih Stefan Gemmel di sini karena ia memiliki keunikan tersendiri, Bu. Jadi Stefan Gemmel ini setelah saya melakukan explore dan interview juga melalui email, saya menemukan keunikan yang pertama adalah ia merupakan penulis yang pada awal-awalnya dia sama sekali tidak memiliki minat terhadap sastra dan roman anak, tetapi dengan ketekunan dan keuletannya ia mampu menjadi penulis roman anak besar dan banyak karyanya juga yang telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, lebih dari 19 bahasa, Bu. Lebih dari 35 buku diterbitkan ke 19 bahasa. Dan dia juga mampu mentransfer imajinasinya ke dalam roman yang begitu luar biasa. Selain itu juga dia mampu mendongeng sehingga mampu menyihir anak-anak yang membaca, mampu menyihir anak-anak yang mendengarkan itu mampu terbawa ke dunia dongengnya itu. Begitu. Berarti sebenarnya dia itu latar belakangnya sebagai apa sebelumnya? Sebelumnya ia sebagai, kalau latar belakang orang tuanya itu sebagai elektriker. Bukan si ininya, bukan si penulis ini sebelumnya. Kan tadi Anda katakan bahwa dia sama sekali tidak mempunyai latar belakang tulis-menulis gitu ya. Jadi sebenarnya Hauptberufnya itu apa gitu sebelumnya itu? Sebelum dia terkenal sebagai seorang pengarang terutama ya sastra anak ini. Sebelumnya saya tidak begitu mengetahui, Bu, karena tidak dijelaskan di websitenya. Dia juga memiliki website pribadi. Dia hanya menjelaskan bahwa saya sama sekali tidak memiliki minat dalam bidang sastra, tetapi lama-kelamaan saya ingin memperdalam sastra. Seperti itu, Bu. Ya, oke. Kemudian tadi ada beberapa kan karyanya ya yang ditulis oleh si Gemmel ini. Apakah kebanyakan karya-karya dia itu berupa karya sastra realisme magis ataukah tidak? Ya, setelah saya survei, mencari-cari di internet dan ketika saya di Munster juga mencari buku-bukunya, itu kebanyakan karyanya itu menggunakan aliran realisme magis, Bu. Sebagai contoh, misal yang berjudul Der Rabe in der Arsche, kemudian yang berjudul Schattengreifer, lalu ada yang berjudul Zichelmund itu juga menggunakan realisme magis. Jadi dia memang sukanya dunia realisme magis, Bu. Seperti itu. Saya juga sudah melakukan interview, dia mengatakan bahwa memang banyak karyanya yang menggunakan aliran realisme magis. Nah, kenapa kok tidak karya-karya yang Anda sebut tadi yang Anda teliti itu? Apa toh kelebihan ini yang tadi yang judulnya Anda pakai ini? Oke. Jadi alasan saya kenapa memilih roman Zauberkugel, yang pertama adalah roman ini menceritakan realisme magisnya itu lebih kental dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Lalu roman ini juga pemilihan latar waktu dan latar tempatnya itu menarik. Jadi dari Jerman berpindah ke Arab Saudi dan ke Swedia, Prancis, dan Mesir, begitu, Bu. Jadi pemilihan latar tempatnya itu membuat saya tertarik. Selain itu juga di dalamnya diceritakan ada unsur-unsur yang berbau Islam. Jadi itu membuat saya penasaran, Bu. Dapat dilihat pada roman ketika di buku catatan penelitian Opa Aurelius itu, ia mengisahkan bahwa latar yang terjadi itu di Arab Saudi dan menyebutkan adanya azan dan sholat 5 waktu. Jadi saya merasa tertarik dengan hal itu, Bu. Gitu. Apakah ada keistimewaannya dalam keterangan mengenai azan dan sholat 5 waktu itu? Ada, Bu. Di mana letak keistimewaannya? Letak keistimewaannya, saya penasaran kenapa kok seorang Stefan Gemmel yang merupakan notabene-nya non-Islam, kok bisa tahu mengenai Islam begitu, Bu. Dan mengapa di karya-karya yang lain, contohnya Der Rabe in der Arsche itu juga mengisahkan tentang kisah Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh dari perspektif burung gagak.
Jadi banyak sekali karyanya, bukan banyak, beberapa karyanya yang menggunakan realisme magis dan itu menggunakan Islam juga, Bu. Jadi saya sempat menanyakan dalam interview mengapa kebanyakan banyak yang menggunakan berbau Islam itu karena ia memiliki banyak teman Jerman, banyak teman Muslim di Jerman, dan dia tertarik sekali, sangat senang sekali akan Glaubensrichtung yang dianut di agama Islam begitu, Bu. Jadi saya tertariknya gitu. Tapi tampaknya dalam latar belakang Anda itu tidak diungkap ya? Latar belakang? Ya. Tentang itu, tentang bahwa ada unsur-unsur Islam di situ yang muncul dalam itu, dan itu juga menjadi sangat menarik bagi Anda begitu. Dan mungkin nanti juga dikaitkan, harus dikaitkan. Nah, tentang Islamnya itu loh. Saya sempat menuliskan ada, sebentar Bu. Saya kira kalau yang tentang Islam tuh enggak ada, tapi kelebihan roman ini dibandingkan roman Sige Emel yang lain itu memang ada disebutkan. Cuman tentang kenapa kok unsur Islam juga masuk ke sini dan menjadi titik perhatian Anda, itu yang tidak ada di situ. Ya, Baiter. Anda di situ menuliskan ada beberapa jenis roman ya? Iya. Ada ya, dan Anda ini memasukkannya ke dalam Kinder und Jugend und Kinderroman gitu ya. Tapi kemudian di halaman 11 Anda juga memasukkan bahwa roman ini termasuk dalam magister roman. Di halaman 19 yang bukan yang PDF. Nah, itu magister roman itu masuk ke mana tuh? Soalnya dalam kategori kan tidak ada. Di situ ada Abenteuerroman, ada Psychologischer Roman, ada Bildungsroman. Sementara yang Magischen Roman jadi satu kata itu munculnya dari mana itu? Magischen Roman itu. Jadi saya berdasarkan analisis saya, karena roman ini merupakan realisme magis, jadi saya memasukkan selain unsur Kinder und Jugend roman, dan juga saya mengelompokkannya menjadi magister roman karena di dalamnya terdapat hal-hal magis, Bu, yang terjadi. Jadi tapi itu kan juga harus diinikan dengan jenis-jenis roman yang sudah Anda ambil sumbernya dari itu ya. Biasanya memang dalam Kinder roman itu selalu ada yang hal-halnya bersifat seperti itu ya. Jadi nanti mungkin istilah ini perlu hati-hati karena Anda sudah membuat kategori bahwa ini loh jenis-jenis roman yang ada dalam bahasa Jerman, sastra Jerman itu, dan ini tidak termasuk ke dalam salah satu yang berdiri sendiri begitu ya. Sekarang apa tuh bedanya antara fantasi roman dengan roman realisme magis? Bedanya di mana itu antara fantasi roman dengan realisme magis? Ya, bedanya realisme roman fantasi dengan roman realisme magis itu terletak pada tempatnya, Bu, latar tempat. Jika pada roman fantasi itu latar tempatnya itu tidak real. Jadi misal di dunia antah berantah atau di dunia negeri awan atau negeri Neverland yang seperti diceritakan dalam kisah Alice in Wonderland. Nah, tetapi jika yang roman realisme magis itu terdapat tempat yang dapat diverifikasi keberadaannya. Sebagai contoh, misal dalam roman ini ada Arab Saudi, kemudian ada Prancis, Swedia, dan Mesir, Jerman juga. Selain itu juga terdapat tokoh yang dapat diverifikasi keberadaannya, Bu. Sebagai contoh adalah orang Arab Badui, yang mana keberadaannya di Arab itu ada dan dapat ditemukan atau diverifikasi. Ya, jadi bukan hanya tempat ya, bukan hanya tempat, tapi juga bisa peristiwa juga, bisa juga orangnya, tokohnya, karena itu termasuk ke dalam the phenomenal world itu tadi, ya. Ya, berikutnya, menurut Paris itu karakteristik realisme magis itu ada berapa?
Ada Ada 4. 5. Ada 5. Yang satu irreducible, kemudian apa lagi? Ada phenomenal world, ada apa lagi? Ada disruption of time itu, kemudian ya satu lagi yang terakhir adalah yang merging realms itu ya, yang merging realms itu ya. Oke, good. Sekarang yang paling menonjol dalam irreducible element itu apa itu? Unsur apa itu? Unsur peristiwanya, Bu. Ya, jadi di Ya, roman bisa terangkan. ya, yang paling menonjol dalam roman Zauberkugel ini yang paling banyak terjadi adalah peristiwanya, Bu, karena di suatu tempat dan melibatkan tokoh dan benda itu selalu terjadi peristiwa magis seperti perjalanan sihir yang ditimbulkan oleh bola sihir, kemudian buku catatan Opa Aurelius yang merupakan buku biasa tetapi bisa menimbulkan cahaya, dan itu bisa di dalamnya mengisahkan tentang Sahli sebagai jin yang awalnya adalah manusia, kemudian dikutuk oleh Argus sebagai jin jahat karena telah menggagalkan rencananya, kemudian dikutuk menjadi jin bola sihir. Seperti itu, Bu. Jadi ada Jadi peristiwa yang lebih menonjol ya, yang dalam irreducible element itu. Ya. Kemudian dalam merging realms itu Anda menyebutkan bahwa di situ untuk waktu tidak ada ya, atau waktu atau ruang yang tidak ada? Waktu, Bu. Yang tidak ada waktu. Ya. Kenapa kok tidak ditemukan ininya waktu? Karena bisa Anda inikan lagi apa yang dimaksud dengan merging realms itu? Karena ada identitas, ada waktu, ada ruang ya. Bisa ini Anda ungkap lagi apa yang dimaksud dengan merging realms itu? Ya, jadi merging realms pada dasarnya merupakan dunia yang bergabung. Jadi antara dunia yang bertolak belakang seperti kehidupan dan kematian, atau dalam dunia cermin dan dunia nyata, kemudian dunia yang sulit dinalar oleh masyarakat empirisme barat. Jadi di dalam roman ini tidak ditemukan adanya merging realms yang berbentuk waktu, karena tidak ada itu, Bu, tidak ada perjalanan waktu yang menembus. Misalnya kalau saya bandingkan dengan roman Rubin Road, itu terdapat time travel dari masa kini ke masa depan dan masa kini ke masa lalu, begitu. Di sini tidak ada perjalanan dari masa kini ke masa lampau, tidak ada. Yang dialami si Sahli itu nggak ada. Tidak. Yang dialami si Sahli tidak ada. Yang dialami Sahli Tidak ada. tidak ada. Ya. Coba nanti cek lagi ya. Yang dialami Sahli itu. Dia kan anak kecil berusia berapa tahun itu? 12 tahun. 12 tahun ya. Nah, kemudian dia mengalami disihir menjadi itu, dan apakah dia hidup dalam dunia ketika dia berusia segitu atau tidak, nanti dicek lagi. Siapa tahu ada gitu ya. Nanti siapa tahu ada tentang itu. Ya. Kemudian berikutnya yang identity tadi ada ya. Kemudian yang apalagi yang ruang ada. Yang ruang ada. Ya, jadi waktu yang belum Anda temukan di situ. Tapi nanti cek lagi siapa tahu ada ya, karena saya baru dikirim romannya juga kan baru kemarin ini. Jadi belum begitu membaca secara intensif. Ya, yang berikutnya adalah yang tentang phenomenal world di situ. Yang phenomenal world adalah ada tempat, ada apalagi ada tokoh ya. Peristiwa ada enggak? Peristiwa. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya. Itu sejauh mana tempat-tempat itu berpengaruh dalam jalannya cerita yang The Phenomenal World? Oke, terima kasih, Bu, pertanyaannya. Jadi pengaruh tempat-tempat yang terdapat dalam roman ini, yang pertama, tempat yang asal mula terjadinya peristiwa magis itu kan di ruang kerja Opa Aurelius di Jerman. Nah, lalu di dalam buku itu diceritakan bahwa Alex menemukan buku yang di dalamnya menceritakan adanya Sahli yang tinggal di Arab Saudi. Nah, dengan membaca ini terdengar suara gemuruh di dalam peti yang ternyata di dalamnya itu ada bola sihir Sahli. Ketika dikeluarkan, Sahli berubah menjadi manusia atas bantuan Alex. Nah, kemudian mereka melakukan perjalanan sihir bersama. Jadi dari Jerman melakukan teleportasi ke Arab Saudi dan juga kembali lagi ke Jerman.
untuk negara yang Prancis, Swedia, dan Mesir itu terjadi ketika bola sihir Sahli itu sebelum sampai ke tangan Opa Aurelius, Bu. Jadi Sahli melakukan Sahli telah melakukan perjalanan niaga. Jadi bola ini berputar, bola ini berjalan-jalan ke negara-negara seperti tadi Swedia, Prancis, dan Mesir, begitu, Bu. Nah, di situ tadi Anda kan menyebutkan bahwa si Alex itu berarti kan dia sebagai narator di sini ya. Dia tidak terlibat atau tidak sebenarnya si Alex itu? Dalam cerita ini. Alex bukan narator, Bu. Dia sebagai yang narator kan dari sudut pandang penulisnya. Jadi Alex ini sebagai pelakunya. Bukannya dia pencerita bahwa yang menceritakan tentang Sahli, tentang Kadabra, tentang Argus, tentang apa itu melalui si Alex? Bukan, Bu. Jadi di roman ini diceritakan oleh sudut pandang penulisnya. Alex di sini sebagai sudut pandang orang ketiga. Begitu. Jadi kalau begitu seberapa jauh peran Alex di dalam karya ini? Peran Alex. Nah, seberapa jauh peran Alex di dalam karya ini? Perannya sebagai tokoh realis, Bu. Apakah maksudnya, Bu? Saya kurang ya. Jadi si Alex itu kan juga terlibat dalam cerita. Tadi saya pikir si Alex itu hanya dia sebagai di luar cerita itu, tidak berhubungan dengan cerita. Seperti misalnya dalam karya siapa itu? Kerstin Gier itu kan tokoh-tokohnya terlibat dalam cerita. Sementara Alex kan tidak. Tapi tadi Anda mengatakan bahwa antara Alex dengan Sahli juga ada hubungan, begitu kan? Ya. Ya. Jadi kalau misal Alex tidak menemukan bola sihir Sahli, tidak mungkin Sahli dapat terbebas dari penjaranya itu, dari bola sihir itu, dan mereka tidak dapat melakukan perjalanan sihir bersama. Dan di dalam roman ini juga diceritakan bahwa Opa Aurelius itu menghilang pada saat perjalanan penelitiannya. Jadi Alex penasaran kenapa kok bisa terjadi pada kakeknya gitu. Kenapa menghilang? Dan dari kisah Sahli ini Alex mencari tahu melalui Sahli. Oh, ternyata pada ratusan tahun yang lalu kakeknya itu ditangkap oleh Argus dan dimasukkan ke dalam penjara es yang terdapat di gurun pasir, seperti itu. Pada ratusan tahun yang lalu. Berarti itu ada kurun waktu di situ kan? Ya. Nah, berarti nanti hubungkan lagi nanti dengan dengan merging realms itu tadi, ya. Dengan merging realms untuk waktu itu. Ya, tadi Anda kan mengatakan tidak ada, tapi ternyata mungkin ada hubungannya dengan itu. Ya, jadi mungkin nanti Anda tambahkan di dalam deskripsi ya, dalam deskripsi bahwa Alex itu dia tidak bisa dimasukkan ke dalam tokoh realisme magis begitu ya, si Alex itu. Ya, dia tidak bisa. Oleh karena itu Anda hanya menyebutkan Argus, kemudian Sahli, kemudian Kadabra ya. Yang dalam masuk dalam tokoh realisme magis itu. Ya, kemudian juga nanti dalam deskripsi itu selain tentang Alex, posisi Alex di situ, seberapa besar peran dia dalam roman itu, juga Anda sebutkan bagaimana dengan penggunaan bahasanya di situ. Dengan penggunaan bahasa yang dipakai dalam roman itu, apakah ini sulit karena ini kan Kinderroman ya. Kinderroman juga belum tentu bahasanya mudah loh ya. Ada juga yang bahasanya sulit. Ya, ada satu option yang mengatakan bahwa Sahli tentang mantra yang dapat memenuhi 3 permintaan. Apa tuh permintaan apa saja tuh itu? Jadi permintaan yang pertama itu Alex tidak ingin memakan kue Oma Ilse karena bosan setiap hari harus memakan kue terus. Akhirnya si Alex meminta Sahli untuk melakukan sesuatu agar ia tidak memakan kue neneknya lagi. Nah, yang terjadi adalah kue Oma Ilse hangus ketika sedang dibuat. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Alex meminta Sahli ingin kembali ke tempat asalnya, ke Arab Saudi, dan akhirnya Alex memenuhi keinginan Sahli. Jadi Sahli ingin ditemani Alex ke tempat asalnya di Arab, begitu Bu. Itu permintaan yang kedua. Dan permintaan yang ketiga adalah ia ingin membebaskan diri dari
jeratan Argus, karena pada saat itu dia dipenjara di goa bawah tanahnya Argus dan dijerat oleh rantai sihir yang tidak kelihatan. Jadi dia berusaha untuk terbebas dari penjara si Argus dengan memanfaatkan satu mantra sihir yang masih tersisa. Ya, oke. Dalam penelitian yang relevan, Anda memakai punya Khairul Anwar ya? Ya. Tapi dalam daftar pustaka Anda juga mencantumkan Tiani Rizky dengan Neni di situ itu, tapi dalam ini skripsi nggak ada. Itu untuk apa itu? Itu saya melihat daftar pustakanya, Bu, dan melihat teori tentang jenis-jenis roman yang digunakan. Kalau kita mengutip dari skripsi itu enggak boleh. Iya, saya nggak mengutip dari skripsi, jadi saya melihat dari daftar pustaka, kemudian mencari bentuk aslinya, buku aslinya. Kalau begitu ya enggak usah dicantumkan Tiani Rizky dan si ya. Hanya dicantumkan hanya Khairul Anwar saja, Bu, atau? Iya, karena yang Anda acu itu, ya, yang Anda acu itu. Ya. Nah, pertanyaan 2 terakhir ini. Jadi dari penelitian Anda itu kadar realisme magisnya di situ bagaimana? Apakah lebih berat ke realisnya atau lebih berat ke magisnya di situ? Lebih berat ke magisnya, Bu, karena dilihat dari peristiwa magis yang tadi ditampilkan dalam presentasi, terdapat diagram kadar peristiwa, itu terdapat 17 peristiwa magis. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa dalam roman ini itu kuat unsur magisnya, unsur realisme magisnya itu kuat di bagian peristiwanya ini. Ya, yang terakhir, Vin, ini saran saja ini. Di bab 3 nanti ini mungkin yang expert judgment itu nggak sama dengan pembimbing biasanya. Kalau expert judgment itu biasanya ada seseorang yang kita minta bantuannya untuk menilai karya Anda, membaca karya Anda, kemudian si orang itu kalau dulu pernah di jurusan tapi sekarang nggak ada lagi, kemudian diminta ada surat pernyataan gitu loh ya, dan nanti dilampirkan. Biasanya seperti itu. Itu nggak usah mungkin pembimbing saja, nggak usah disebut sebagai expert saja. Mungkin nanti bisa ini kan dengan Pak Haji, dengan Pak Iwan, kalau saya salah begitu ya. Kemudian dalam penulisan daftar pustaka juga nanti ada pengarang yang sama, cara penulisannya Anda belum betul ya dalam daftar pustaka. Kemudian ada juga yang siluman, misalnya yang Mayer dan Franz itu tidak saya temukan di situ di daftar pustaka Anda. Ya. Mayer dan Franz. Mungkin nanti bisa dicek. Itu saja dulu Pak Iwan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yati. Monggo Pak Haji, silakan. Ya, terima kasih. Selamat pada Vini. Jadi rajin, sudah selesai skripsinya, bahkan sudah ujian. Saya bukan orang sastra, tapi ingin bertanya juga gitu ya. Melihat judul skripsi ini, variabel utama penelitian ini apa? Gimana, Pak? Variabel utama penelitian ini apa? Variabel itu ini, Pak, romannya. Dari judulnya itu apa yang harus dibahas sebagai variabel? Karakteristik realisme magisnya, Pak, yang terdapat dalam. Ya. Karakteristik realisme magis. Ya. Nah, itu saya coba Ctrl F. Di bab 2 saya tidak menemukan pembahasan tentang karakteristik realisme magis, betul? Ada Pak, itu yang di bagian B, halaman 19. Dari realisme apa judulnya? Realisme B, realisme magis, kemudian pengertian realisme magis. Selanjutnya saya juga menjelaskan realisme magis menurut perspektif Wendy Bevaris, begitu Pak. Nah, secara utuh karakteristik realisme magis di mana? Yang halaman 24.
Jadi realisme magis dalam perspektif Wendy B. Faris. Jadi saya menuliskan secara umum terlebih dahulu realisme magis itu apa, kemudian saya mengerucutkan menurut Wendy B. Faris di halaman 24. Di situ saya menjelaskan dari karakteristik yang pertama hingga yang kelima. Ya, kalau dari umum dulu mestinya diikuti alur judulnya itu. Judulnya kan frase karakteristik realisme magis. Jadi dari situ baru ke bawah. Karena saya searching langsung orang itu mencari pokok pikiran utamanya apa, kajian teorinya yang utama apa, itu kan enak, kontrol F gitu. Nah itu tidak saya ketemukan. Ya, jadi supaya betul tadi pola pikirnya dari umum dulu ke khusus, tetapi itu harus dituliskan itu karakteristik realisme magis. Di bawahnya baru ditulis realisme magis itu apa, kemudian realisme magis menurut siapa itu yang diteliti judul ini. Nah, itu ya. Itu sekaligus saran saya. Oke. Kemudian pertanyaan 2 tadi sudah detail ditanya Bu Yati. Ya, kesimpulan bahwa karya realisme magis ini disimpulkan memiliki kadar yang kuat. Ya. Indikator kadar yang kuat ditentukan apa? Ditentukan dari kemunculan benda, tokoh, dan peristiwanya, Pak. Tapi yang lebih banyak terjadi adalah peristiwa. Nah, dari peristiwa ini, yang menyebabkan peristiwa magis terjadi itu ditimbulkan dari benda, tokoh, dan juga tempat dan suara. Jadi, saling berkaitan. Gitu, Pak. Ada perhitungan frekuensi kemunculan? Ada. Ada di mana? Ada di halaman 127, mulai dari 127 hingga 120 hingga 130, Pak. Ya. Oke, itu ada saran saya berarti nanti di kesimpulan juga dituliskan kadar yang kuat karena apa tadi frekuensinya sekian. Jadi yang paling banyak dibanding dengan yang lain gitu ya. Oke. Nah, bisa ya sedikit aja ini karena di sini mau Jumatan ini sudah. Ya. Bisa dijelaskan singkat kata kunci realisme menurut Faris. Realisme magis menurut Faris. Realisme magis menurut Faris itu menggabungkan antara unsur magis dan realis. Jadi hal-hal yang ditunjukkan dari the phenomenal world itu merupakan perwakilan dari unsur realis, dan yang merging realms, the irreducible element, merging realms, unsettling doubts, dan disruption of time, space, and identity itu termasuk ke unsur magisnya. Tetapi juga tidak mengesampingkan ada unsur realisme magis di tengahnya, Pak. Seperti itu. Oke, ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Iwan. Terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa menyelesaikan skripsi atas nama Vini. Sekali lagi terima kasih pada Ibu Yati Sukiyarti dan Bapak Sudarmaji. Tolong nanti beberapa hal tadi masukan-masukannya diperhatikan ya, Vin, ya, untuk segera nanti diperbincangkan, direvisi. Baik, kita skors dulu karena kita akan segera Jumatan. Kita skors dulu. Vini bisa atau nilai lewat WA aja saya kasihkan ke Pak Haji, nggih. Ya, WA aja, WA, nilainya WA. Yeah.
Ya, tapi mungkin Vini keluar aja dulu. Nanti kita harus ngomong dulu, Pak. Pak, saya sudah Enggak, WA, tapi Vini... WA saja. WA Vini aja, nggak keluar WA. dulu? Enggak. Oh, saya Di WA kan nggak ada, Vini. Oh iya. Ada itu. Dimut. Oh ya, saya mute ini Pak, saya mute. Mana ya? Oh, yang di mute Bapak sama Ibu. Iya. Ya. Enggak, tapi kalau tadi si Anu keluar dulu itu. Jadi kami sidang itu ini enggak. Vini keluar aja dulu. Nanti hostnya siapa, Pak Iwan apa Pak Anu gitu. Siap, Bu. Ya, Anda nanti masuk lagi itu. Malah Pak Haji yang di-mute. Bu Yati, saya kan hostnya, jadi tidak bisa keluar. Tadi sih itu bisa Bu Lia, diganti jadi Bu Lia. Sebentar, saya... Oh ya udah, anu aja ya Pak aja. Nih. Kalau tadi si Nuni kan hostnya, tapi waktu dia keluar Bu Lia jadi host gitu. Oh, digantikan. Waktu Nuni tadi. Ya, ini Bu Yati atau Pak Iwan yang saya jadikan host, Bu? Pak Iwan aja, Pak Iwan. Oke. Iya. Ya, sudah. Oke, saya keluar dulu. Ya. Keluarnya seperti apa ya? Saya kok bingung. Aduh, gimana ini? Di kanan ada tanda merah.